Pernahkah kamu merasa hati ini terbakar saat melihat adik sendiri atau ipar terlihat lebih sukses, lebih kaya, lebih harmonis rumah tangganya, dan kamu justru terjebak dalam masalah, beban hidup, atau rasa tertinggal? Salam jumpa lagi sahabat semua. Di ruang motivasi ini, kita akan membahas satu hal yang sangat manusiawi, sangat dekat dengan kehidupan rumah tangga. Rasa iri, sakit hati, yang seringkali muncul bukan dari orang jauh, tapi dari orang terdekat. Dan bagaimana cara kita menghadapinya dengan cara yang sehat dan bermartabat. Dalam kehidupan rumah tangga, emosi adalah sesuatu yang wajar. Kadang kita lelah karena beban hidup, lalu kita membandingkan diri kita dengan orang lain, termasuk dengan saudara sendiri atau ipar. Kita lihat mereka beli rumah, kita masih ngontrak. Kita lihat mereka jalan-jalan ke luar negeri, kita bahkan harus mikir 2 kali untuk beli beras. Kita lihat mereka harmonis tertawa, sedangkan kita masih berdebat karena ekonomi yang pas-pasan. Dan dari situ muncul emosi. Kenapa hidupku seperti ini? Apa aku kurang doa, kurang kerja keras, atau Allah pilih kasih? Sahabat, rasa iri tidak salah, tapi membiarkannya tumbuh dan merusak hati itulah yang berbahaya. Iri hati adalah racun yang bekerja pelan tapi pasti. Ia membuat kita merasa tidak cukup. Ia membuat kita lupa bersyukur. Bahkan ia bisa menghancurkan rumah tangga dari dalam, karena kita jadi mudah marah, mudah tersinggung, dan susah merasa bahagia. Padahal mungkin adik ipar yang kita irikan itu punya lupa dan perjuangan yang kita tak tahu. Mereka bisa saja tampak bahagia, tapi siapa tahu mereka juga sedang diuji dengan cara lain. Ingat, yang kita lihat adalah permukaan, tapi Allah tahu isi hati dan perjuangan masing-masing. Islam tidak melarang perasaan, tapi Islam mengajarkan bagaimana kita menyikapi perasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling dengki, saling membenci, atau saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Maka, saat rasa iri itu datang, jangan biarkan ia tumbuh liar. Tahan emosimu, tarik napas dalam-dalam. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing. Mungkin sekarang giliran mereka, besok bisa jadi giliranmu. Kunci pertama adalah kendalikan emosi. Jangan mudah terpancing. Kalau ada yang memamerkan sesuatu, kita tersenyum. Kalau ada yang bercerita tentang keberhasilan, kita ucapkan selamat. Jangan buat hatimu sempit. Justru doakan mereka agar terus diberkahi, karena bisa jadi keberkahan itu akan menular kepadamu. Bukankah doa untuk saudara diam-diam itu justru akan berbalik menjadi kebaikan buat kita? Kunci kedua, fokus pada rumah tanggamu sendiri. Jangan ukur kebahagiaan dengan apa yang dimiliki orang lain. Bahagia itu bukan soal rumah besar, tapi rumah yang tenang. Bukan soal saldo banyak, tapi soal hati yang lapang. Kalau rumah tanggamu hari ini masih pas-pasan, masih penuh perjuangan, hadapi bersama pasanganmu. Peluk dia, saling menguatkan. Karena kesulitan yang dilalui bersama akan menjadi kenangan yang membanggakan di masa depan. Ketiga, jangan remehkan nikmat kecil. Bisa makan bersama, bisa tidur di rumah sendiri meski sempit, bisa saling menjaga saat sakit. Itu semua nikmat. Jangan menunggu kaya raya untuk bersyukur. Justru bersyukurlah sekarang agar Allah tambah. Allah berfirman, "Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kalian." Maka jangan rusak nikmat yang ada hari ini hanya karena membandingkan dengan nikmat orang lain. Keempat, jangan larut dalam perasaan tidak adil. Kadang kita berpikir, kenapa aku yang banyak ibadah tapi malah susah? Kenapa dia yang hidupnya bebas malah sukses? Sahabat, Allah bekerja dengan caranya sendiri. Rezeki bukan tanda cinta, tapi ujian yang harus dijaga. Mungkin justru kesulitan hari ini adalah bentuk perlindungan Allah, agar kamu tidak sombong, agar kamu lebih kuat, lebih dewasa, lebih dekat dengannya. Dan terakhir, tetaplah berjuang. Jangan habiskan energi untuk membenci, mengeluh, atau merasa kalah. Gunakan waktumu untuk memperbaiki rumah tangga. Bicarakan dengan pasanganmu bagaimana kalian bisa menata masa depan. Belajar hal baru, usaha kecil-kecilan, pelan-pelan perbaiki kondisi keuangan. Dan yang paling penting, jaga hubungan dengan Allah. Karena saat semua pintu terasa tertutup, hanya pintu Allah yang selalu terbuka.
Sahabatku, hidup ini bukan lomba cepat-cepat sampai, tapi bagaimana kita sampai di akhir dengan hati yang tenang dan wajah yang tidak malu di hadapan Allah. Jangan rendahkan dirimu karena keberhasilan orang lain. Banggalah dengan perjalananmu sendiri. Karena setiap langkahmu hari ini, sekecil apapun, sedang membawamu pada versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga motivasi hari ini bisa menenangkan hati dan membimbing langkahmu dalam mengelola emosi dan rasa iri dalam rumah tangga. Jangan lupa klik like, bagikan jika bermanfaat, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi motivasi untuk hidup yang lebih bijak dan bermakna. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.